Selamat siang. Iya, selamat siang. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ya karena udah bersedia untuk wawancara pada siang hari ini. Nah, tadi ke situ naik apa nih? Saya di sini naik motor sih kak. Oh, naik motor. Nah, kabarnya gimana hari ini? Jadi untuk kabar hari ini baik, belum kan sebaik ini sebelumnya. Oke, berarti sekarang lagi baik-baiknya nih ya, baik banget. Sangat baik ini sudah. Oke, syukurlah. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yara Faridul Tami. Di sini bisa dikenal aja Bu atau Mbak. Nah, saya sebagai interviewer pada siang hari ini. Nah, bisa perkenalkan diri dulu, namanya siapa? Saya panggilnya Mbak aja kalau. Ya, boleh. Dengan nama saya Muhammad Mido Febrian. Saya lahirnya di Sleman, kedua di Melati, di Yogyakarta. Tidak merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Oke, berarti masnya ini anak tengah ya? Iya, saya anak. Oke, saya bisa panggil siapa nih? Panggil Kak Mido aja kalau. Mas Mido aja lah ya? Boleh ya? Nah, hati juga mau. Oke, fleksibel lah ya. Oke, tadi masnya berarti rumahnya di Jogja ya? Iya, betul. Asli sini? Iya, saya domisilinya asli Jogja ya. Oke, asli Jogja. Dari lahir berarti udah tinggal sini kan? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, betah ya di Jogja ya? Gak ada yang gak bikin betah sih kayak gitu. Oke, selalu bikin betah gitu ya? Selalu betah. Oke, nah kalau untuk riwayat pendidikan, pendidikan terakhirnya apa nih? Pendidikan terakhir saya terakhir dari lulusan SMK, tepatnya di bidang tata boga Oke. atau dunia perkulineran gitu kan. SMK-nya di mana? Saya SMK-nya di SMK Negeri 4, Yogyakarta. Oke. Boleh diceritain nggak apa aja sih yang dipelajari selama di SMK itu? Langsung saya di SMK di jurusan tata boga, saya lebih menggeluti di bagian F&B atau mungkin di bagian dunia masak atau perhotelan. Jadi saya mempelajari banyak hal yang Bisa diceritain nggak apa aja yang dipelajari pas di SMK-nya yang spesifik gitu? saya selama SMK belajar lebih ke bagaimana cara mengolah makanan dan juga menyajikan makanan. Kemudian bagaimana cara kita melayani makanan itu ke customer gitu kan. Oke, berarti selain masak ada juga pelayanan gitu ya? Iya, Ke betul. customer. Oke. Di sini Mas Mido mau melamar di bagian staf produksi, betul? Iya, betul sekali. Sebelumnya, apakah pernah kerja? Pengalaman terakhir saya dari industri Dahem yang termasuk Dahem Cafe gitu kan. Oke, berarti Dahem itu tempat apa tuh? Kafe? Dia lebih ke kafe tapi juga ada coworking space-nya. Oke. Jadi bisa bertempat tugas atau mungkin meeting bersama tapi juga di sini. Oke, berarti itu sebuah kafe yang dia ada coworking space, ada ruang meeting ya? Ada ruang ini. Oke, ruang meetingnya. Di mana itu kalau boleh tahu? Itu lebih tepatnya di daerah Jalan Merdeka di area dekat Jakarta Bawah. Oh, di Pogung bukan? Iya, area Bogor. Oke, area Pogung. Berarti sama rumah itu terbilang dekat lah ya? Iya, Tadi kan kalau di jarak Madi dari ya? rumah ke tempat kerja sebelumnya itu kurang lebih ada 3-4 km. Oke, berarti terbilang dekat lah ya? Iya, lumayan dekat. Oke, kalau shift di Dahem itu jam berapa aja nih bedanya? Untuk shift yang ada kami melewati 3 shift gitu kan. Jadi ada Apa itu? shift pagi Pagi? dari jam 9 sampai jam 5 dan Oke. shift siangnya dari jam 4 sampai jam 11 malam. Kemudian ada satu shift yang itu long shift gitu kan. Jadi dari pagi sampai sore, dari jam 9 sampai tutup jam 11 sore. Oke, tutupnya jam 11 malam juga ya? Iya, lumayan lama. Tapi ini terbilang termasuk awal sih kayak dari kafe-kafe yang lainnya. Oke. Nggak 24 jam gitu Iya, ya? Ada alhamdulillah sih nggak 24 jam. Oke. Kalau misalnya Mas Mido itu biasanya di shift yang jam berapa ya? Kalau saya untuk shiftnya itu lebih terbagi rata gitu kan. Jadi ada 2 hari shift pagi, 2 hari shift sore, kemudian 1 hari di long shift gitu. Nah, pemilihan shiftnya udah dipilihin atau milih sendiri? Untuk pembagian shift itu sudah ditentukan dari atasan kami, supervisornya kami. Jadi sudah terbuat jadwal secara rutin dari semua divisi gitu kan. Oke. Berarti itu udah dibuat ya? Iya, sudah dibuat. Oke, udah dibuat.
biasanya tuh kalau misalnya berangkat kerja itu jam berapa? Kalau shift pagi, misalnya jam 9 ya tadi. Kalau saya sih pagi kan jam 9, jadi otomatis saya 10 menit harus sudah ada di tempat Oke, 10 menit sebelumnya. sebelumnya. Iya, kalau setelahnya takutnya telat kan? Oh iya betul. Jadi berangkatnya kurang lebih jam berapa tuh? Kurang lebih mungkin sekitar 9 juga ada. Jadi setelah 9 saya perjalanan dari rumah menuju ke tempat kerja saya. Oke, berarti sebelum jam 9 itu 10 menit sebelumnya udah ready ya? Sudah ada di gitu. tempat, sudah siap. Ya. Oke, kalau pulang jam 5 itu jam 5 teh atau gimana? Kalau untuk jam 5 atau pulangnya jam 5 itu biasanya kami jam 5 pas di on time. Oke, berarti pernah nggak pulang sebelum jam 5 gitu? Kalau untuk sebelum jam 5 jarang atau mungkin bisa dikatakan belum pernah juga. Kalau Oke. lebih malah sering. Oke, kenapa tuh lebihnya? Karena mungkin untuk situasi kafe yang mungkin bisa dikatakan ramai, jadi kami harus bantu untuk situasi. Karena kalau cuma sendiri atau berdua gitu kan bisa kelabaran. Jadi kami harus backup sedikit. Oh, berarti Mas sering ya Iya. untuk membantu shift yang selanjutnya ya? Iya, betul. Jadi pulangnya nggak pas jam 5 malah lebih gitu ya? Iya, kadang. Walaupun cuma lebih 15 menit atau setengah jam gitu. Waktu untuk dikatakan lebih juga. Itu ada di SOP atau keinginan Mas sendiri atau bagaimana? Kalau untuk di SOP itu sebenarnya nggak ada, cuma kayak dari sendiri aja. Maka tak ini nanti dengan tim sore yang terlalu banyak atau terlalu ramai sesuatunya gitu. Oke, berarti keinginan sendiri lah ya untuk membantu teman ya? Iya. Oke, berarti udah di Dahem ini udah berapa lama? Saya bekerja di daerah kurang lebih sudah terlewat 1 tahun lebih sih kan. Oh, 1 tahun 1 ya? tahun lebih. Oke, berarti kurang lebihnya di FNB ini udah banyak lah ya Iya. pengalamannya. Kalau nggak ada sudah banyak pastinya. Oke. Kalau untuk tantangan tersendiri itu di Dahem 1 tahun itu apa aja sih biasanya? Selama 1 tahun ini tantangan yang saya lewati atau hal-hal yang sulit untuk saya lewati itu mungkin bagaimana cara saya untuk menyampaikan frekuensi saya dengan satu atau customer itu karena dan itu terbilang untuk target market yang anak-anak muda atau anak-anak dari kuliah gitu. Jadi saya menyampaikan frekuensi saya dengan mereka bagaimana cara atur dengan mereka itu buat tantangan. Oke, Mas Rido menganggap itu sebuah tantangan ya menyamakan frekuensi ya. Nah, kalau boleh tahu lebih lanjutnya frekuensi seperti apa sih yang dimaksud? Mungkin frekuensi yang seperti biasanya saya terima dari misalnya atau pelajaran saya sebelumnya itu karena dalam pelayanan yang biasanya diajarkan itu pelayanan yang formal atau sistemnya formal gitu kan. Jadi untuk kita menyampaikan frekuensi ini tidak diperlukan, jadi hanya untuk pelayanan yang sekiranya untuk memberi dan juga memberikan rasa nyaman ke tamunya tanpa untuk menyampaikan frekuensi bagaimana kita menanggapi atau mungkin kita harus melayani tamu itu dengan informal atau layaknya teman sendiri gitu. Jadi itu sebuah tantangan yang sangat dikatakan susah. Oke, berarti ini lebih adaptasi gitu ya? Adaptasi dari sekolah yang mengajarkan secara formal, tapi pas di tempat kerja itu ternyata informal ya? Ternyata informal, saya juga sedikit kaget juga. Ternyata pelayanannya tidak perlu yang formal seperti yang diajarkan di sekolah. Oke, berarti ada tantangan ya di situ, sedikit kesulitan gitu ya? Iya, sedikit. Nah, untuk yang Mas Mijo lakukan pada saat itu, pasti kan bingung ya mau tahu. Nah, apa sih yang dilakukan untuk menyelesaikan hal itu? Mungkin bagaimana cara saya untuk melewati tantangan ini, saya juga mengamati bagaimana tamu itu bertingkah laku atau Berinteraksi gitu ya? observasi ke tamunya dulu, melihat bagaimana tamunya bisa diajarkan atau mungkin tamunya itu sudah tidak suka diajak bicara. Kita harus Oke, berarti lebih ke observasi lalu menyesuaikan sikap gitu ya? Oke. Nah, kira-kira hasil dari observasi lalu adaptasi itu ada nggak sih? Hasilnya terus mungkin bisa dikatakan suatu masa juga karena lambat tahun juga mungkin 1 bulan sudah bisa menyesuaikan frekuensinya dengan tamu. Oke, berarti waktu yang dibutuhkan itu 1
1 bulan lah ya untuk bisa beradaptasi lancar. 1 bulan belum ada sih. Jadi belum. 2 sampai 3. Oke, 1 bulan lewat lah ya. Iya. Oke, 2 bulan ya. Lalu gimana sih caranya untuk salah satu caranya itu untuk berkomunikasi sama customer itu yang katanya sebelumnya itu beda frekuensi? Ya, komunikasinya gimana? Biasanya. Kita lebih menganggapnya dia sebagai teman kita yang sebaik kita. Cuman kita menjaga untuk perkataan kami yang lebih dijaga. Atau mungkin juga ada yang formal, ada yang juga lainnya teman kita. Jadi kita bisa saling berbalas bercandaan atau mungkin saling sapa yang hangat. Menganggap teman tapi tetap sopan ya, tetap melaksanakan SOP gitu ya. Supaya tanggung jawabnya sebagai kualitas atau klien gitu. Jadi tidak takutnya kalau kelebihan takutnya malah nggak sopan atau bagaimana. Oke, berarti Mas Mido ini sebagai waiter total ya sebelumnya di Gahido. Job desk-nya apa aja sih sebagai waiter? Kalau boleh tahu. Kalau saya sebagai waiter, job desk-nya seperti bagaimana kami melayani tamu dan juga memberikan rasa nyaman di tamu selama makan atau selama ada di kafe. Kemudian kami juga yang mengantarkan atau minum dari mereka sendiri. Oke, berarti lebih ke serve ya, melayani pelanggan. Nah, pernah nggak sih dalam melayani pelanggan itu ada kesalahan atau masalah tertentu? Dulu pernah ada satu masalah yang dari tamunya itu memberikan komplain ke kami. Konten apa tuh? Itu komplainnya ada mungkin ada hal yang tidak diinginkan dari makanan itu, ada kondimen yang tidak diinginkan. Oke. Nah, itu mungkin bisa dikatakan besar. Oke, nah terus Mas Mido saat itu sebagai waiter apa yang dilakukan? Yang saya lakukan yang pertama saya mengucapkan mohon maaf. Kemudian saya bisa komunikasinya dengan customer katanya harus atau yang baik-baik biar harus kita keluar dari awal solusi masalahnya. Oke, biar mungkin customer-nya nyaman dulu ya. Iya. Nah selanjutnya yang dilakukan selain komunikasi sama customer ada nggak? Untuk selanjutnya kami lebih kayak menanyakan bagaimana dengan tamu selanjutnya dari masalahnya ini untuk solusinya sudah bisa diterima atau belum. Oke. Karena kami lebih mengutamakan untuk win-win solution gitu. Oke, win solution ya. Nah, bisa kepikiran win-win solution itu gimana sih? Apa melihat seniornya dulu atau inisiatif sendiri? Untuk masalah win-win solution itu dulu waktu di SMK diajarkan, kemudian waktu saya bekerja itu saya lebih dicontohkan atau belajar langsung kepada senior saya yang lebih sering menerima solusi dengan cara win-win solution. Berarti bisa ada win-win solution itu selain berkomunikasi dengan customer juga ada pengalaman ya, melihat pengalaman senior ya. Iya, ada contoh dari yang sudah sering. Oke, berarti banyak ya yang diambil ilmu-ilmu dari SMK itu ya. Iya, sudah. Oke, aku pengen tahu deh satu permasalahan tadi itu ada nggak hasilnya? Apa hasilnya yang sudah dilakukan kan tadi win-win solution tadi ada nggak hasilnya? Untuk Sikap setiap customer-nya. win-win solution pasti hasilnya positif sih Kak, baik dari customer-nya atau mungkin dari saya pribadi. Untuk hasilnya mesti positif dan semuanya bisa terjadi dengan cara berbeda. Oke, berarti problem solve ya. Problem solve. Oke, pernah nggak sih ada masalah yang kayaknya susah banget diselesaikan? Waktu itu untuk masalah yang dari konflik yang sangat susah ini pernah sekali. Apa itu? Waktu itu mungkin ya karena saya mungkin sekedar sebagai anak baru, jadi untuk menerima masalah yang besar itu saya merasa kurang kuat posisinya gitu. Jadi ini bisa lemparkan misalnya saya atau mungkin bisa dialihkan ke bagian divisi yang sama biar bisa menjelaskan atau memberikan detail secara lebih
saya atasi itu jarang, mungkin baru sekali 2 kali. Oke, sekali 2 kali ya. Dan ketika masalah itu mungkin gak bisa kamu selesaikan, kamu ngomong ke tadi Ke senior saya. senior ya? Iya. Gimana kalau komunikasi kamu sama senior? Apa gimana responnya? Kalau responnya baik, mungkin dari senior saya juga menyadari posisi saya juga masih terbilang anak baru di waktu itu kan, jadi diterima dengan baik juga dan juga ditanggapi teman-teman partner juga. Oke, berarti kamu kalau ada yang kebingungan atau kamu masih belum menguasai, kamu ngomong ke senior ya? Iya betul. Oke. Berarti komunikasinya terbilang bagus ya sama senior ya? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Kalau ngomong tentang rekan kerja nih, Iya. aku pengen tahu dong, satu shift itu ada berapa orang ya biasanya? Untuk satu shiftnya kami 1 jam operasional itu sekitar 7-8 orang. Oke, jadi sampai 8 orang ya. Itu terdiri dari apa aja itu? 7 Untuk sampai 8 divisinya orang. kurang lebih ada 4 divisi. Jadi yang pertama mungkin dari Writers ada 2 orang, kemudian di Oke. divisi bar ada 1 orang, di divisi kitchen ada 3 orang, kemudian di operasional ada 1-2 orang. Oke, sampai 2 orang. Berarti kamu posisinya di waiter sini. Iya, saya di bagian Writers. Nah, hubungan kamu dengan rekan kerja itu gimana? Pernah nggak ada permasalahan? Kalau untuk masalah dari bidang kami di dunia FM sih mestinya ada juga. Apa itu? Mungkin dari bagian masalah seperti cekcok atau mungkin dari miskomunikasi itu yang sering terjadi dalam situasi flow kopi yang kami gitu. Oke, berarti miskomunikasi ya. Nah, gimana sih cara kamu berkomunikasi saat ada miskomunikasi? Menyelesaikannya seperti apa? Karena yang pertama itu lebih baik saya mengalah biar nanti bisa dikomunikasikan secara baik-baik, kemudian dimusyawarahkan baiknya nanti bagaimana biar tidak terlalu panjang juga masalahnya gitu. Kemudian yang terpenting saling menjaga komunikasi aja setiap Oke. partner kerja. Menjaga komunikasi ya. Nah, terus dari masalah miskom itu, hasil yang kamu dapatkan apa? Ada nggak hasilnya? Jalan keluarnya gimana? Kadang lebih seringnya kami saya sendiri menerima hasil yang jauh, mungkin ada juga beberapa orang yang mungkin setiap karakter orang itu berbeda. Jadi kadang ada yang tetap keras kepala, dia tidak mau salah atau tidak mau damai. Oke, kamu tadi menyebutkan bahwa ya karakter orang beda-beda nih ya. Nah, gimana sih cara kamu untuk bekerja sama dengan kondisi karakter orang, kepribadian orang yang beda-beda? Kalau untuk bekerja sama lebih ke saya mengamati teman kerja saya apa, kemudian cara kerjanya mereka seperti apa biar saya menyesuaikannya bisa sesuai jalannya mereka aja sih kan, biar tidak saling bertabrakan gitu. Oke, berarti lebih ke ya lagi-lagi kamu Iya, observasi lagi ya. observasi lagi. Baru kamu menyesuaikan dengan mereka. Oke. Selama kamu bekerja berarti ini bekerja secara tim ya. Apa sih hikmah yang kamu ambil dari 1 tahun kerja bersama tim? Mungkin yang penting untuk saya ambil itu bagaimana pentingnya kita bekerja sama atau gotong royong biar sebuah hal yang kita hadapi itu bisa terlaksana secara baik atau secara tertata gitu dalam kita hidup. Jadi saling kerja sama ya. Iya. Dan komunikasi gitu ya. Komunikasi yang bagus. Oke. Selama kamu kerja nih, tadi kan ada permasalahan-permasalahan gitu ya, baik yang udah terselesaikan sama kamu sendiri maupun yang kamu mungkin komunikasikan ke senior kamu. Dan pernah nggak sih kamu ada di situasi yang menekan gitu, di mana kamu harus memilih nih? Saya juga sama seperti itu menghadapi satu masalah yang mana itu membuat saya bimbang antara memilih itu untuk diberitahukan ke bagian kitchen atau mungkin diberitahukan ke senior saya atau mungkin ini dia bisa saya sedang sendiri atau enggak gitu. Oke, masalah customer itu ya? Iya betul. Komplainan. Saya menerima komplain customer gitu. Lagi-lagi masalah komplainan ya? Dua masalah atau dua pilihan gitu. Oke, gimana tuh? Jadi untuk akhirnya saya lebih memilih untuk ini saya selesaikan sendiri tanpa harus diberitahukan ke orang-orang lain. Kalau masalah
jadi tersebar luas gitu. Jadi saya selesaikan sendiri dengan ya tadi seperti yang saya bilang win-win solution gitu ya. Oke, berarti saat itu tuh kamu bingung mau menyelesaikan sendiri atau kamu langsung bilang ke senior. Iya. Akhirnya kamu memilih untuk Menyelesaikannya sendiri. menyelesaikan sendiri. Nah, hasil dari kamu menyelesaikan sendiri itu seperti apa? Hasilnya positif untuk Tommy juga bisa menerima apa yang dijadikan solusinya gitu kan. Oke, berarti selama ini kamu bisa gitu ya, Iya. kalau untuk komplainan customer untuk menyelesaikan sendiri. Iya. Kenapa kamu memilih untuk menyelesaikan sendiri? Karena kalau misal saya lemparkan terus ke senior, saya mungkin dengan nggak bisa belajar gitu. Oke. Karena saya juga lebih sering lihat senior saya seperti apa, jadi saya mencoba untuk meniru atau mencontoh dari yang dilakukan senior saya. Oke. Jadi kamu mau belajar ya? Iya betul. Oke. Kamu kan sebagai waiters nih, pasti ada bertanggung jawab dengan makanan yang disajikan kepada customer ya. Apa sih yang kamu lakukan biasanya untuk quality control makanan yang kamu bawa itu benar-benar layak atau bagus gitu? Tapi sebelum kami menyajikan atau melayangkan pesanan tersebut ke tamu, kami lebih sering untuk seperti quality control atau dikatakan checker gitu kan. Oh, checker ya? Makanannya di double check gitu untuk kebersihan atau mungkin kelayakan dari makanan yang disajikan. Jadi sudah bisa dipantau dulu, jadi sudah kami pastikan 2 kali sebelum. Oke. Biasanya apa sih yang dicek gitu? Yang pertama mungkin dari kebersihan, kemudian yang kedua itu bagaimana makanannya sudah siap saji atau sudah siap santap atau belum. Oke, kalau dari list gitu dicek nggak pesanan? Dari pesanan pastinya kami cek, dan untuk double number atau pesanan ini milik siapa itu sudah pastinya kami cek Oke. juga kami. Pernah nggak ada masalah dalam hal ini? Pernah, entah itu dari masalah customer-nya atau mungkin dari kaminya juga ya pernah. Oke, apa itu? Bisa diceritain boleh? Misal tuh ya dari customer gitu biasanya ada hal atau condiment yang seharusnya tidak ada di masakan tersebut. Oke. Jadi mungkin ada yang kelebihan atau mungkin ada yang benda jatuh atau apa yang kita luput dari masalah ceknya itu ya. Oke, berarti kayak tadi ya, Iya. ada masalah dalam menghidangkan itu kayak ada yang kondimen yang nggak mau tapi ada. Dan, menurut kamu itu kesalahannya di mana tuh kalau masalah seperti itu? Kalau untuk masalah seperti itu mungkin itu biar kesalahan dari kami ya. Dari kami entah mungkin dari divisi checkernya itu kurang teliti atau mungkin dari divisi kitchennya itu juga yang nggak tahu kalau itu ada di dalam atau di makanan itu. Terus yang dilakukan tuh apa tuh kalau udah kayak gitu masalahnya? Biasanya kami menarik untuk makanan yang tidak layak. Oke, Dan kami, menarik. iya betul, kami tanyakan untuk ke customer-nya itu lebih baik mungkin mau minat diganti yang baru atau mungkin di bagaimana biar tamunya juga saling menarik. Oke, berarti langsung ditarik diganti yang baru. Diganti yang baru. Nah, kamu kan sebagai waiters itu adalah penghubung kamu, Iya. penghubung customer dengan kitchen ya. Kitchen. Nah, itu gimana tuh cara kamu ngomongnya ke customer? Untuk ngomong ke customer, iya kami ngomongnya lebih ke secara baik-baik aja juga biar mudah dipahami oleh tamu juga karena tidak semua tamu itu bisa memahami dengan cepat kata yang kami bilang ke tamu. Oke, nah kira-kira tamunya itu menerima nggak saat kamu komunikasikan tentang masalah ini? Mungkin sikap-sikap tamu berbeda ya, ada yang langsung menerima, ada yang rewel dulu baru bisa menerima gitu. Tapi hasilnya selama ini gimana yang kamu tangani? Untuk semuanya, alhamdulillah semuanya bisa menerima juga. Oke, karena mungkin ada solusi tadi ya. Iya. Oke, hikmahnya apa sih yang kamu dapatkan dari masalah ini? Untuk hikmahnya banyak sih kak, kami bisa lebih belajar untuk bagaimana caranya bekerja sama atau teamwork, kemudian kami harus bisa lebih teliti juga dalam melakukan sesuatu tindakan atau bekerja. Oke, berarti harus lebih teliti ya. Nah, selama di pekerjaan ini apa sih hikmah yang kamu dapatkan keseluruhan dari kejadian yang bisa kamu ambil ya?
keseluruhannya banyak juga kami harus bisa membangun adaptasi kepada orang yang kita bisa berbeda suku atau mungkin berbeda dari segala backgroundnya. Kemudian kita harus menjalin komunikasi yang baik dan menjaganya biar sampai kapan-kapan bisa terjadi komunikasi. Kemudian yang terpenting untuk bagaimana kerja secara teamwork dan juga teliti. Oke, berarti lebih ke teliti, teamwork, gitu ya. Juga disiplin, beradaptasi dan ya. Nah, selama kamu bekerja di Dahir tadi ya, di yang sebelumnya, ada nggak ide yang kamu cetuskan atau pernah kamu tawarkan selama kamu bekerja ide baru yang mungkin sebelumnya belum ada di NOP atau belum terpikir sama teman-teman yang lain gitu? Untuk bagian saya di bagian wireless untuk ide itu lebih ke bagaimana cara pelayanan kami yang selalu diubah-ubah biar tidak bosan dari tamunya sendiri untuk menerima pelayanan kami. Kemudian kami lebih sering untuk membuat seperti mengajukan ide atau mungkin promo yang seperti ini biar tamu-tamunya itu pada minat kembali. Oke, kamu pernah mengajukan ide itu? Waktu itu pernah sekali untuk mengajukan bagaimana memberikan promo atau tawaran yang menarik pada tamu biar tamunya itu lebih sering ke sini untuk main. Gimana tuh hasilnya? Apa ide yang kamu tawarkan diskon atau promo seperti apa? Itu lebih ke promo paket penggabungan dua produk itu kemudian diberikan diskon jadi sedikit lebih menarik para customer juga. Oke, nah gimana antusias para customer waktu itu? Antusiasnya sangat baik, gak banyak customer kami yang menerima. Banyak juga yang datang ke sini kemudian tiket order juga banyak. Oke, hasilnya berarti seberapa efektif tuh yang kamu Mungkin bisa dikatakan sangat tawarkan? efektif juga karena itu juga bisa mendongkrak untuk target omset per bulannya dari kami. Nah, untuk promo itu sendiri berapa lama bertahan itu? Biasanya kami 1 bulan 1 kali untuk Oke. pergantian promo, jadi berbeda-beda setiap bulannya gitu. Oke, setiap bulan. Berarti kamu ada mencetuskan ide ya? Iya. Oke, Mas Bido. Mungkin ada pertanyaan dari Mas Bido? Mungkin untuk saat ini belum ada pertanyaan. Oke, belum ada pertanyaan ya. Karena dari saya udah nggak ada lagi pertanyaan, sesi wawancara kita siang hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada Mas Bido telah meluangkan waktunya. Dan nanti untuk hasilnya kami akan hubungi via email, ditunggu 7 sampai 14 hari kerja ya Mas Bido.